Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hidup Bersama, Rukun dan Damai. Dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, di Filipi mulai ada perpecahan karena keegoisan, di mana masing-masing mempertahankan kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian bagi diri sendiri, menganggap diri sendiri paling utama dari orang lain. Nah, itulah sebabnya ketika ada perpecahan umat di sana terancam untuk terpisah satu dengan yang lain, tercerai-berai, terjadi perpecahan, maka Rasul Paulus memberikan nasihat supaya mereka tidak terpecah belah, mereka tidak tercerai-berai, tetapi mereka dapat hidup bersama, rukun dan damai. Sehingga di sini dapat diperhatikan bahwa kesatuan umat Filipi akan terpelihara dengan baik jika masing-masing menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa mereka. Nah, begitu juga kesatuan umat saat ini akan tetap terpelihara bersatu, rukun dan damai ketika kita menaruh jiwa dan perasaan Kristus dalam jiwa kita. Nah, mari kita lihat bagaimana supaya hidup bersama, rukun dan damai dapat tercipta melalui nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mari mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Artinya bahwa menjadikan atau menganggap orang lain lebih penting. Kita mementingkan atau mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, kalau hal itu dapat kita lakukan, maka sesungguhnya hidup bersama, rukun dan damai dapat tercipta. Bagaimana kita melakukannya? Dengan meneladani Kristus. Kita lihat ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 dari Filipi pasal 2. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kita melihat di sini kata dalam rupa Allah. Kata dalam rupa Allah ini adalah eksistensi atau keberadaan di mana sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, ia adalah Allah. Ia ada sebelum segala sesuatu ada. Ia bukan ciptaan tetapi pencipta. Jadi Yesus di sini dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Karena demi mengutamakan manusia, Yesus rela meninggalkan tahtanya, kerajaannya dan menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya dia mati di atas kayu salib, menyelamatkan manusia. Menebus manusia dari dosa-dosanya dan manusia itu selamat. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah mengutamakan manusia. Yesus tidak mengutamakan pribadinya, tetapi demi manusia dia rela untuk datang ke dunia, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Nah, sifat Kristus seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang ada di Filipi. Sehingga dengan ada sifat mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, sesungguhnya itu dapat membuat hidup bersama tentram, rukun, dan damai. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Yesus yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bukan mengutamakan keegoisan kita yang dapat merusak persekutuan, hidup bersama, rukun dan damai.
dengan kita mampu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, maka sesungguhnya di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah rumah tangga, bahkan lebih luas lagi dalam hidup bermasyarakat, ketika ada perasaan atau ketika mampu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, maka hidup bersama, rukun dan damai dapat tercipta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita dapat hidup bersama, hidup rukun dan damai, yang harus dilakukan adalah mari kita memiliki kerendahan hati. Artinya kerendahan hati di sini memiliki sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Ayatnya yang ketujuh. Ayat 7 bilang begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, perhatikan sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kata pengosongan diri. Kata pengosongan diri ini adalah menanggalkan diri dan turun sampai ke tingkat di mana ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Jadi Yesus di sini dia mengosongkan diri, dia menempatkan dirinya, dia turun ke tingkat sampai di mana dianggap dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan mungkin ketika mengosongkan diri, hampir tidak ada orang yang mengerti siapa dia sebenarnya. Secara lahiriah, dia adalah seorang pemuda biasa, berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang kayu. Yusuf hanya seorang tukang kayu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab yang lain, Kolose 1 ayat 19 mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah itu diam dalam diri Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, Maha Kasih, Yesus juga demikian. Yesus Maha Kuasa, sanggup melakukan segala-galanya. Maha Kasih, dia juga Maha Mulia. Jadi semua atribut Allah itu ada pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus memang adalah Allah. Tetapi di sini kita melihat Kristus memiliki segala-galanya, namun dengan kerendahan hati ia mengosongkan semuanya itu, ia bertindak seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Dan di sini Paulus mau menyampaikan bahwa kerendahan hati seperti Kristus ini harus dimiliki oleh jemaat di Filipi dalam kehidupan bersama. Kalau itu dapat dilakukan, maka sesungguhnya hidup bersama, rukun dan damai pasti akan tercipta. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah keluarga kita, dalam rumah tangga kita, bahkan ketika kita ada bersama-sama dengan orang lain di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, milikilah prinsip hidup atau perilaku hidup meneladani dari Yesus, di mana kita harus memiliki kerendahan hati. Dengan kita punya kerendahan hati, maka sesungguhnya hidup bersama, rukun dan damai dapat tercipta. Yang ketiga, supaya kita dapat hidup bersama, rukun dan damai, yang harus dilakukan adalah mari miliki kerelaan untuk berkorban. Artinya memiliki kesediaan hati, memiliki kesediaan dengan ikhlas hati tanpa mengharapkan imbalan ketika kita berkorban bagi orang lain. Dalam ayat 8 di sini dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau melihat di dalam ayatnya yang ke-8 menunjukkan di sini bagaimana kerelaan Yesus untuk berkorban. Inkarnasi Yesus di sini bukan hanya membuat ia rela untuk mengesampingkan hak dirinya, merendahkan dirinya dan menjadi pelayan bagi semua, tetapi melainkan juga di sini mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang
orang yang dilayaninya, bagi umat manusia. Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kepentingan manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah sebagai hukuman dosa yang ia perbuat. Tetapi di sini Yesus rela mengorbankan dirinya, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk manusia diselamatkan. Nah, jiwa pengorbanan Yesus seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang di Filipi dalam hidup bersama, supaya mereka dapat hidup bersama rukun dan damai. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ketika kita rindu juga saat ini untuk dapat hidup bersama rukun dan damai, kita hidup bergandengan tangan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Mari memiliki kerelaan untuk berkorban. Dengan rela berkorban, kita dapat membuat hidup bersama semakin indah, hidup rukun dan damai. Ini ketiga hal yang dapat kita pelajari saat ini, bahwa ketika kita rindu untuk hidup bersama rukun dan damai, di tengah-tengah keluarga, dalam rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kita berada, kalau kita pengen hidup rukun dan damai, maka mari teladani Yesus dengan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, memiliki kerendahan hati, memiliki kerelaan untuk berkorban. Maka pasti hidup bersama rukun dan damai dapat tercipta. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami, Allah Roh Kudus, yang lebih menyempurnakan firman ini dalam pengertian kami masing-masing, sehingga menjadi berkat bagi kami. Kami dapat hidup bergandengan bersama, hidup rukun dan damai di tengah-tengah keluarga, dalam rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat ataupun dimanapun kami berada. Hidup rukun dan damai tetap menjadi bagian dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.